Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan menarik nih buat dibahas bareng. Negosiasi. Yep, negosiasi. Selalu relevan ya. Betul. Sumber kita kali ini artikelnya James K. Sabanis dari Harvard Business Review. Judulnya Six Habits of Merely Effective Negotiators. Artikel klasik itu. Bagus banget. Iya kan? Nah, ini mengungkap 6 kesalahan umum yang mungkin tanpa sadar sering kita lakuin dan bikin hasil negosiasi nggak maksimal. Jadi, misi kita sekarang ya dalam beberapa menit ini, mengenali jebakan-jebakan ini biar Anda bisa menghindarinya dan bikin kesepakatan yang lebih oke lah. Siap ya? Mari kita mulai. Tentu. Yang menarik dari artikel ini tuh, penekanannya gini. Negosiasi efektif itu bukan soal adu kuat posisi awar aja. Bukan cuma soal siapa paling keras nawar ya. Nah, iya. Intinya justru gimana kita bisa paham, terus membentuk persepsi pihak lain, jadi mereka tuh milih apa yang kita tawarkan, tapi demi kepentingan mereka sendiri. Nah, 6 kebiasaan ini yang jadi penghalangnya. Oke, kebiasaan buruk pertama nih yang disorot. Terlalu asik sama masalah kita sendiri. Kita mikirin terus kenapa kita butuh deal ini, tapi lupa kalau pihak lain tuh setuju karena alasan mereka. Persis. Kita harus jadi detektif istilahnya. Investigasi, apa sih masalah mereka, kepentingan mereka, batasan mereka. Ada contoh bagus di artikel itu. Oh iya, gimana tuh? Ada perusahaan teknologi bikin alat deteksi kebocoran gas. Super akurat, murah lagi. Mereka pede banget ini bakal laku keras. Kedengerannya menjanjikan ya. Ternyata, nggak laku. Kenapa coba? Calon pembelinya, perusahaan utilitas itu, malah takut. Takut? Kok bisa? Khawatir alat secanggih itu malah nemuin banyak banget kebocoran kecil-kecil. Jadi mereka malah pusing ngurusin regulasi baru, perbaikan yang salabrak. Jadi si perusahaan teknologi ini, mereka tuh nyelesain masalah yang salah dari kacamata si pembeli. Oke. Jadi kita nawarin solusi canggih, tapi buat mereka itu malah nambah masalah baru ya. Jadi intinya sebelum nawarin solusi, kita mesti paham bener ya masalah apa sih yang mereka anggap penting buat diselesain. Betul. Caranya, ya tanya aja, pakai pertanyaan terbuka, dengerin baik-baik, jangan asumsi. Contoh pertanyaannya gimana tuh? Ya kayak, tantangan terbesar Anda saat ini soal ini apa ya? Atau solusi ideal buat Anda tuh kayak gimana sih? Perhatiin juga apa yang nggak mereka omongin. Itu bisa jadi petunjuk juga. Oke, masuk akal. Nah, setelah paham masalah mereka, jebakan berikutnya nih, sering muncul pas udah ngomongin angka. Harga atau posisi kaku mendominasi obrolan. Pokoknya saya mau sekian, atau tawaran saya cuma segini, gitu-gitu. Nah, iya. Itu langsung bikin kita mikirnya fix pie. Kuenya tetap segitu aja. Kayak rebutan potongan kue ya. Persis. Padahal anggapan itu keliru. Kalau satu untung, yang lain pasti rugi. Padahal negosiator yang jago tuh, dia bakal gali lebih dalam lagi. Di balik angka itu ada kepentingan apa sih sebenarnya? Oh, jadi nggak cuma soal duitnya ya? Bisa jadi. Mungkin ada isu non-harga yang jauh lebih krusial buat mereka. Atau sebaliknya buat kita. Nah, disitulah seringnya kue kesepakatan itu bisa digedein bareng dulu, sebelum dibagi. Jangan sampai fokus ke harga doang, terus kita buta sama potensi nilai lain. Ini menarik nih. Biasanya kan kita diajarin cari common ground, cari kesamaan biar lancar negosiasinya. Tapi artikel ini malah bilang terlalu fokus ke kesamaan itu bisa jadi kesalahan. Malah perbedaan antar pihak itu sering jadi kunci deal yang saling untung. Agak aneh ya kedengerannya. Iya, ini emang salah satu poin yang paling counterintuitif. Tapi coba deh pikirin, kalau dua pihak sama persis plek, prioritasnya sama, nilai risikonya sama, prediksinya sama, ya susah dong bikin nilai tambah. Iya juga ya. Terus gimana dong? Justru perbedaan ini yang bisa kita manfaatin secara positif. Contoh klasik nih, penjual perusahaan optimis banget sama prospek bisnisnya ke depan. Sementara calon pembelinya lebih, konservatif lah. Beda kan pandangan nilainya? Iya, beda banget tuh. Terus gimana nyatuinnya? Salah satu solusi cerdasnya itu pakai struktur pembayaran bertahap atau earn out. Jadi sebagian pembayarannya dikaitin langsung sama kinerja perusahaan nanti. Oh, jadi kalau kinerja bagus, penjual dapat lebih banyak gitu ya? Betul. Ini cara memanfaatkan perbedaan prediksi nilai tadi buat mencapai kesepakatan. Jadi, jangan hindari perbedaan, malah digali terus dimanfaatin. Oke, selain fokus ke perbedaan, ada elemen krusial lain nih yang katanya sering kelewat atau nggak dimaksimalkan. BATNA. BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Iya,
itu. Gampangnya sih, rencana B kita kalau negosiasi ini gagal, gitu kan? Krusial banget ini. Kesalahan umumnya ada dua. Pertama, kita nggak bener-bener mikirin dan nguatin batna kita sendiri. Kedua, yang lebih parah, kita nggak mikirin sama sekali batnanya pihak lawan. Padahal itu sumber kekuatan kita ya. BTNA itu nentuin seberapa kuat posisi tawar kita. Kalau kita paham BTNA kita dan BTNA lawan, itu bisa buka strategi yang nggak kepikiran sebelumnya. Sebenius kasih contoh ekstrim. Gimana itu contohnya? Ada penjual divisi bisnis. Dia tahu ada dua calon pembeli yang saling ngotot pengen beli. Dia pinter, dia pastiin kedua pembeli itu tahu kalau saingannya juga minat banget. Hasilnya, harga jualnya melonjak drastis. Dari tawaran awal cuma $7 juta jadi $45 juta. Wow, gede banget lompatannya. Coba bayangin kalau dia buru-buru kasih eksklusivitas ke satu pihak tanpa alternatif kuat, wah, posisinya bakal lemah banget. Iya benar. Paham BTNA emang bisa ngubah permainan ya. Tapi nih, semua strategi ini bisa buyar kalau kita nggak sadar sama jebakan terakhir, bias dalam persepsi kita sendiri. Artikel ini nyebut dua nih, role bias sama partisan perceptions. Bisa dijelasin dikit nggak? Boleh. Role bias itu kecenderungan kita menilai sesuatu ya dari sudut pandang peran kita saat itu. Ada eksperimen nunjukin cuma dikasih peran penjual atau pembeli secara acak aja, orang langsung menilai-nilai barang jadi beda signifikan. Cuma karena perannya beda. Iya. Nah, ini bisa bikin deal macet karena dua-duanya ngerasa paling bener. Terus ada partisan perceptions. Ini kecenderungan kita ngelihat pihak kita tuh lebih baik, lebih adil, terus mandang motivasi lawan tuh negatif aja bawaannya. Wah, ini bahaya ya, bisa jadi suuzon terus. Banget. Ini bisa bikin self-fulfilling prophecy. Kita curiga, terus kita jadi defensif. Lawan jadi bereaksi negatif beneran. Persis kayak yang kita takutin di awal. Duh, bias ini kayaknya susah banget ya dihindari. Selain coba mainin peran lawan kayak saran di artikel, ada cara praktis lain nggak buat netralinnya? Salah satu yang efektif itu, coba secara sadar cari perspektif orang ketiga yang netral. Bisa sebelum atau pas negosiasi. Mungkin rekan kerja yang nggak terlibat langsung, atau sengaja minta masukan dari orang yang kita tahu pandangannya beda. Biar asumsi kita itu keuji gitu. Oke, baiklah. Jadi, kita coba rangkum sedikit ya. Biar jadi negosiator yang lebih dari sekedar efektif, kita perlu 1. Fokus ke masalah pihak lain, kayak itu masalah kita sendiri. 2. Gali kepentingan di balik posisi harga, jangan cuma angkanya. 3. Jangan takut manfaatin perbedaan. 4. Pahami dan perkuat betna kita, sambil analisis juga betna lawan. Dan 5. Waspada sama koreksi bias persepsi kita. Gitu ya kira-kira? Tepat sekali. Itu langkah-langkah fundamental buat hindarin kesalahan umum dan ya ningkatin hasil negosiasi Anda lah. Sip. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, negosiator yang benar-benar hebat itu nggak cuma hindarin kesalahan ini. Mereka selangkah lebih maju. Mereka secara proaktif merancang ulang arena negosiasinya, bahkan sebelum ngobrol dimulai. Merancang ulang gimana maksudnya? Ya, mereka menata kondisinya, siapa aja yang terlibat, isu apa aja yang dibahas, pokoknya diatur sedemikian rupa biar peluang hasil yang bagus itu maksimal. Pertanyaannya buat Anda, gimana caranya Anda bisa mulai menata kondisi sebelum negosiasi Anda berikutnya dimulai?